Chris Garner adalah seorang ayah yang gigih, jujur, pintar, semangat kerja tinggi dan mempunyai impian besar untuk membahagiakan keluarganya. Seperti kebanyakan dari kita, untuk mewujudkan impian itu, ia memberanikan diri mengambil tawaran menjadi distributor sebuah alat canggih kedokteran. Chris berani mengambil risiko dan menggunakan hampir seluruh tabungannya untuk membeli stok persediaan alat kedokteran tersebut dan memiliki wilayah eksklusif pemasaran di kotanya. Setelah coba dipasarkan, dia baru sadar bahwa alat kedokteran itu bagi kebanyakan dokter adalah alat yang cukup mahal dan kurang dibutuhkan. Padahal paling tidak dia harus menjual 2 alat untuk membayar sewa rumah dan juga biaya hidupnya sehari-hari. Namun kali ini dia harus bisa menjual lebih dari 2 alat untuk membayar mobilnya yang ditilang. Dan masalahnya sampai di akhir bulan ini, Chris belum berhasil menjual 1 alat pun. Kehadiran seorang anak dan biaya hidup yang terus berjalan membuat Chris mulai kesulitan dalam keuangan. Linda, istrinya harus bekerja 14 jam sehari di tempat laundry demi membantu membiayai kehidupan keluarganya itu. Sementara anaknya yang bernama Christopher, setiap harinya harus dititipkan di tempat penitipan anak yang juga murah. Suatu malam, Linda mulai kesal dengan Chris. Karena sampai detik itu Chris belum juga membayar tagihan pajaknya. Karena jika tidak segera dibayar, maka orang pajak akan mengambil semua uang yang ada di rekening mereka. Di mana uang di rekening tersebut hanya cukup untuk biaya hidup selama 1 bulan saja. Malam itu Chris mendengar siaran televisi yang memberitakan kesulitan ekonomi di negaranya sambil mencoba menyelesaikan permainan Rubik milik anaknya itu. Keesokan harinya saat Chris mulai menjajakan dagangannya kembali, dia tak sengaja bertemu seseorang yang menggunakan mobil mewah dan terbesit pertanyaan. What do you do and how do you do it? I have to good with numbers and good with people. Dari obrolan singkat itu membubuhkan bibit-bibit harapan bagi Chris untuk mewujudkan impian besar keluarganya. Chris menceritakan impian itu, impian untuk menjadi broker pada istrinya. Namun sang istri yang masih kesal malah mengejeknya dan menyuruhnya untuk segera menjual semua alat kedokterannya tersebut supaya mereka bisa segera membayar sewa rumah yang jatuh temponya adalah minggu depan, yang dimana mereka sudah menunggak selama 2 bulan. Setelah perdebatan singkat itu, Chris mulai kembali menjajakan dagangannya lagi. Tapi kali ini dia mencoba memantapkan hatinya untuk berani mengikuti program pelatihan broker yang diadakan oleh perusahaan Diane Waiters Reynolds. Dia menitipkan barang dagangannya pada seorang pengamen dan memberikan uang sebagai imbalannya. Di dalam sana, Chris bertemu dengan tim broker dan menjelaskan kalau Chris harus menemui seseorang yang bernama Jay Wistel yang ada di kantor pusat. Di tengah obrolan itu, Chris melihat pengamen membawa barang dagangannya. Jadi dengan terpaksa, Chris harus meninggalkan kantornya itu dan langsung. Kehilangan 1 dagangannya saja seperti kehilangan uang untuk biaya hidup selama 2 minggu baginya. Di dalam kereta, Chris melihat lembaran form yang diberikan oleh tim broker tadi, di mana program itu hanya akan mengambil 20 orang setiap 6 bulan dan 1 orang yang akan mendapatkan pekerjaan. Sementara pendidikan terakhir Chris hanya sampai SMA saja. Hari berikutnya saat Chris mengantar anaknya ke tempat penitipan, Chris menjelaskan tentang penulisan happiness yang harus menggunakan huruf I agar pengucapannya bisa benar. Lalu anaknya yang lugu ini malah balik bertanya. Did you have a nickname? Yep. What? Setelah itu Chris dikejutkan dengan pertanyaan anaknya tentang beberapa film perang yang dia tonton di tempat biasa ia dititipkan. Padahal seharusnya di sana Christopher diberikan beberapa pembelajaran. Jadi tempat penitipan anak di sana itu sekaligus seperti sekolah TK untuk anak-anak. Rupanya pemilik tempat itu sengaja menyuruh Christopher menonton film seharian karena Chris sendiri selalu telat membayar biaya penitipannya. Setelah itu Chris segera menuju kantor pusat pelatihan broker dan menunggu seharian untuk bertemu dengan Jay Wistel untuk menyerahkan lamarannya secara langsung. Chris berharap orang yang bernama Jay Wistel ini akan menolong dan merangkulnya untuk mendapatkan pekerjaan. Akibat menunggu Jay Wistel, Chris terlambat untuk menemui salah satu dokter yang sudah memberinya waktu untuk mendemokan dagangannya. Padahal kesempatan itu sangatlah sulit untuk ia dapatkan. Beruntung si dokter masih mau memberikan waktu selama 30 menit. Tapi lagi-lagi waktunya harus terbuang sia-sia karena dia harus
Alhasil istrinya Linda harus melihat Chris pulang dengan membawa 2 dagangannya. Bukannya terjual, dia malah menambah dagangannya lagi. Setelah merayakan ulang tahun Christopher, Linda menjadi semakin marah dan parahnya kali ini Linda sudah tidak mau peduli tentang apa yang dilakukan dan apa yang dialami oleh Chris. Hubungan mereka menjadi semakin tidak akur karena faktor ekonomi yang terus mendesak mereka. 1 bulan berlalu semenjak Chris mengirim surat lamaran untuk program pelatihan. Dan hari ini dia sengaja menemui Jay, mengenalkan dirinya dan mengingatkan tentang surat lamaran yang diserahkan sebulan yang lalu. Tapi karena Jay buru-buru untuk pergi, akhirnya Chris berbohong kalau dia juga mempunyai rencana untuk pergi ke daerah tujuan Jay. Di dalam taksi, Chris mencoba untuk mengakrabi Jay dengan menceritakan kisahnya, namun Jay Wistel tidak mempedulikannya karena dia sibuk menyelesaikan permainan Rubiknya. Hingga akhirnya Jay dibuat terkesan oleh Chris yang menyelesaikan permainan Rubiknya dengan waktu yang tepat. Usaha Chris untuk menunjukkan keahlian dalam bekerja telah gagal. Sekarang dia kebingungan bagaimana dia harus membayar tagihan taksi yang sangat mahal itu. Sedangkan dia hanya punya uang $5 aja, dan itu pun untuk makan. Maka dengan terpaksa saat lampu merah, Chris melarikan diri dengan membawa barang dagangannya itu. Dia terus berlari hingga sampai di stasiun bawah tanah. Namun saat hendak memasuki kereta, di tengah malam, di tengah derasnya hujan, Chris mencoba menelpon Linda dan meminta maaf kalau dia akan pulang terlambat. Padahal Chris harus segera sampai rumah untuk menemani Christopher karena Linda sendiri akan berangkat pergi kerja. Saking kesalnya malam itu Linda memutuskan untuk meninggalkan Chris sekaligus membawa Christopher bersamanya. Malam itu menjadi malam kehancuran bagi Chris. Dia mulai berpikir mengenai pendeklarasian kemerdekaan tentang hak hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan. Sesampainya di rumah, Chris tidak bisa menemukan anak dan istrinya. Sekarang Linda benar-benar meninggalkannya. Di tengah kesedihan itu tiba-tiba Jay menelpon dan memberikan kabar gembira bahwa besok lusa Chris bisa mengikuti wawancara program pelatihan broker. Jay meminta Chris untuk mencatat nomor sekretarisnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun karena dia tidak menemukan ballpoint, jadi dengan terpaksa dia harus menghafalkan nomor tersebut. Setelah itu dengan terburu-buru, Chris berlari ke sebuah supermarket dengan terus menghafal nomor sekretaris itu. Di sana dia segera mencatat nomor sekaligus menanyakan keberadaan Linda dan Christopher kepada mereka. Sebelum pergi, Chris juga sempat memperingatkan salah satu temannya, Wayne, untuk segera membayar hutangnya sejumlah $14. Siang harinya, Chris menjemput Christopher di tempat penitipan anak. Chris memutuskan untuk tetap bersama anaknya karena dia tidak ingin Christopher bernasib sama dengannya, yaitu tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Saat mereka berdua makan malam, tiba-tiba pemilik rumah datang dan mengatakan kalau Chris dan keluarganya harus segera meninggalkan rumah besok pagi. Di sana Chris meminta waktu untuk membayarnya. Beruntungnya si pemilik rumah memberikan waktu 1 minggu dengan syarat Chris harus mengecat ulang rumah mereka. Keesokan harinya, di saat Chris mulai mengecat rumah, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan membawa Chris ke kantor polisi karena sampai saat ini Chris belum juga membayar uang tilangnya. Polisi terpaksa menahan Chris dan akan mengeluarkannya besok di jam 9.30 sampai semua masalahnya benar-benar selesai. Padahal besok pagi 10.15 Chris harus mengikuti wawancara program pelatihan brokernya. Setelah itu Chris mencoba menelpon Linda dan meminta tolong untuk menjaga Christopher. Chris tidak menceritakan masalah yang sedang dialaminya. Dia hanya meminta tolong kepada Linda untuk menjaga dan mengembalikan Christopher saat Chris sudah kembali. Paginya setelah keluar dari penjara, dengan keadaan yang sangat-sangat lusuh, banyak cat di badannya, dia berlari menuju kantor Dean. Di dalam ruangan itu, Chris bertemu dengan Jay dan juga petinggi-petinggi lainnya. Di dalam proses wawancara tersebut, Chris berusaha untuk tetap tenang dan menceritakan masalah yang menimpanya sampai dia bisa memakai pakaian lusuh di waktu berharga tersebut. Di sana, Chris menceritakan sesuatu dan membuat para petinggi terkesan kepadanya. Selesai wawancara, Chris memutuskan untuk tidak meneruskan program tersebut karena Chris baru mengetahui kalau selama proses pelatihan 6 bulan, dia tidak akan digaji sepersen pun. Namun Jay berusaha meyakinkan kalau ini adalah peluang besar untuk Chris. Malam harinya saat Linda mengantarkan Christopher, Linda berkata kalau dia akan segera pergi ke New York ke tempat saudaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di sana.
Kemudian Chris mendapatkan kabar kalau dirinya telah diterima untuk mengikuti program pelatihan broker. Hari pun berganti, dan Chris memutuskan untuk pindah ke sebuah motel murah dengan dibantu oleh Wayne. Setelah selesai berberes, mereka berdua bermain basket bersama. Di sana sang ayah menasihati anaknya. You can't do something. Let's go. Singkat cerita, akhirnya Chris memutuskan untuk meneruskan program pelatihannya meskipun tidak digaji sama sekali. Dari pelatihan itu, Chris mendapatkan satu pembelajaran, di mana sekian banyak pelanggan sama dengan sekian banyak peluang. Sekian banyak peluang sama dengan semakin banyak pelanggan. Semakin banyak pelanggan, semakin banyak uang. Jadi Chris dengan penuh semangat tinggi dia terus berusaha mencari banyak klien demi mendapatkan pekerjaan tersebut. Dia harus bersaing dengan 20 orang yang mempunyai riwayat pendidikan yang cukup tinggi. Saat jam istirahat, Chris tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang membawa alat kesehatannya yang tertinggal di stasiun kereta. Jadi waktu istirahat yang hanya 10 menit itu dia memanfaatkan untuk mengambil kembali alat kesehatannya tersebut. Namun sialnya saat dia berusaha mengejar orang itu, hantaman yang begitu keras tidak dirasakan oleh Chris. Seketika dia bangkit dan mencari sepatunya yang hilang entah kemana. Alhasil dia harus kembali ke kantor dengan hanya menggunakan satu sepatu saja. Di hari-hari pelatihan berikutnya, Chris merasa kalau dirinya sangatlah rendah dan tidak dihargai karena salah satu manajernya selalu menyuruh Chris untuk mengambilkan ini itu. Layaknya pelayan, tapi Chris tetap tidak menyerah. Dia selalu tersenyum menjalani hari-harinya, meskipun sebenarnya itu sangatlah berat. Chris harus bisa membagi waktu antara mengurus anak, pelatihan brokernya, dan juga menjual alat kesehatan untuk membantu biaya hidupnya. Jadi dia harus bekerja selama 6 jam di tempat pelatihan, bahkan untuk memaksimalkan 6 jamnya. Chris tidak minum air putih terlalu banyak agar dia tidak membuang waktu untuk ke toilet. Setelah 2 bulan, Chris belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menawarkan jasanya kepada Mr. Robin, seorang pengusaha nomor 1 di wilayahnya. Rupanya keberanian itu membuahkan hasil, di mana Mr. Robin memberikan kesempatan Chris untuk segera menemuinya dalam waktu 20 menit. Namun lagi-lagi kesempatan bagus itu harus hangus ketika manajernya memaksa Chris untuk memarkirkan mobilnya. Namun Chris tidak mau menyerah. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menemui Mr. Robin di rumahnya saat hari libur dengan membawa anak dan barang dagangannya. Di sana Mr. Robin menghargai usaha Chris, namun dia tidak bisa memakai jasanya yang ditawarkan Chris karena merasa belum membutuhkan. Saat Chris dan anaknya hendak pergi, Mr. Robin mengajak Chris dan anaknya untuk menonton pertandingan baseball, yang mana Chris sendiri telah janji pada Christopher untuk menonton pertandingan tersebut. Di sana Mr. Robin mengenalkan Chris dengan teman-teman pengusahanya. Bulan-bulan berikutnya terasa semuanya berjalan dengan lancar. Semua alat kesehatan sudah berhasil ia jual. Sampai suatu ketika Chris mendapatkan surat dari pajak yang menginfokan jika pihak bank sudah mengambil seluruh uang tabungannya. Karena Chris tidak membayar pajak dan saat itu Chris benar-benar bangkrut karena dia hanya mempunyai 33 sen saja di dompetnya. Pagi harinya saat ia dan anaknya hendak pergi, pemilik motel meneriakinya kalau Chris harus segera membayar sewa motel. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Chris menagih hutangnya kepada Wayne. Namun di sana Wayne bilang kalau hutangnya sudah lunas semenjak dia membantunya untuk pindahan. Di taman saat Chris melamun, tiba-tiba dia kembali melihat seorang yang membawa alat kesehatannya. Chris lalu berpikir kalau alat itu mungkin saja adalah satu-satunya penolong untuk dia dan juga anaknya. Jadi Chris mengambil kembali alat itu dan berencana untuk menjualnya kembali. Namun di hari itu Chris belum berhasil untuk menjualnya. Hingga Christopher mengeluh karena capek dan harus terus mengikuti ayahnya menjajakan dagangannya. Di saat salah satu dokter berencana membelinya, ternyata alat itu sudah tidak berfungsi karena ada salah satu part yang rusak. Akhirnya mereka terpaksa pulang dengan tangan kosong. Dan yang lebih menyedihkan lagi, sesampainya di motel, ternyata pemilik motel sudah mengeluarkan semua barang milik Chris dan juga anaknya. Namun saat Chris mengajak anaknya untuk pergi, pilihan terakhirnya adalah Wayne malam itu. Chris berencana untuk menumpang di rumah Wayne, namun ternyata Wayne tidak mau membukakan pintu untuk mereka. Akhirnya mereka pergi ke stasiun tanpa ada tujuan sama sekali. Di sana Christopher berhayal andai saja alat yang dipegangnya itu adalah mesin waktu. Sang ayah mencoba menghibur Christopher dengan meyakinkan kalau itu memanglah mesin waktu.
Kemudian Chris menyuruh anaknya untuk menekan tombol dan memejamkan mata. Look at all these dinosaurs. Get your stuff. Get your stuff. Get it. Rupanya itu adalah cara Chris untuk mengajak anaknya tidur di sebuah toilet yang ada di stasiun. Di sana Chris berusaha menidurkan anaknya dengan hanya berlalaskan sebuah tisu. Keesokan harinya, Chris kembali ke pelatihan dengan membawa koper dan juga baju-bajunya ke kantor. Meskipun masalah yang dialaminya cukup berat, namun dia tetap berusaha menyembunyikan masalahnya dari semua orang. Setelah pulang pelatihan, Chris meminta tolong kepada temannya untuk mengizinkan mereka menginap di tempat kerjanya. Namun temannya menolak karena di tempat kerjanya hanya bisa menampung wanita dan juga anak-anak. Beruntung temannya memberikan info kalau ada tempat yang bisa menampung para tunawisma yang dibuka tepat 5 sore. Tanpa pikir panjang, Chris segera pergi ke tempat itu. Dan bisa kalian lihat, untuk menginap di tempat itu mereka harus mengantri sangatlah panjang. Dan jika tempat itu sudah penuh, maka dengan terpaksa harus mencari tempat lain. Saat mengantri, ada seseorang yang merebut antrian Chris hingga membuatnya. Beruntung seorang penjaga tahu kalau Chris yang lebih dahulu mengantri. Dan akhirnya Chris dan anaknya pun bisa tidur di tempat yang bisa dibilang lebih layak dari toilet stasiun. Saat malam hari, penjaga gedung harus mematikan listrik gedung. Jadi mereka harus tidur tanpa ada cahaya sama sekali. Di malam itu tanpa adanya cahaya, Chris tetap memanfaatkan waktunya untuk belajar karena sebentar lagi ujian tes kelayakan pegawai akan segera diadakan. Pagi harinya, Chris harus membawa semua barang-barangnya keluar dari tempat itu. Jadi dia berangkat pelatihan sambil membawa baju dan juga kopernya. Chris harus memanfaatkan waktu bekerjanya dengan maksimal. Karena dia harus mengantri di tempat penampungan tunawisma di jam 5 sore. Bahkan untuk makan saja, Chris harus datang ke sebuah gereja untuk mendapatkan makanan gratis. Singkat cerita, ujian tes kelayakan pegawai telah tiba. Ini adalah penentuan akhir Chris untuk bisa mendapatkan pekerjaan sebagai seorang broker. Dan untuk bisa mengantri di tempat penampungan, maka Chris harus segera menyelesaikan soal-soal itu dengan cepat. Beruntung dia bisa menyelesaikan semua soal-soal tersebut. Saat hendak menjemput anaknya, dia bertemu dengan salah satu petinggi yang pernah mewawancarainya. Petinggi itu meminjam uang Chris karena dia lupa membawa uang untuk naik taksi. Padahal uang Chris hanya tersisa 1 lembar saja. Dan malam harinya saat Chris menyuruh anaknya tidur, tiba-tiba anaknya bertanya. Did Mom leave because of me? Chris menjelaskan kalau ibunya pergi karena kemauannya sendiri, bukan gara-gara Christopher. Mendengar itu, Christopher pun berkata kalau Chris adalah ayah yang baik. Chris yang merasa bangga dengan anaknya menyuruh anaknya untuk segera tidur. Sementara dia masih berusaha memperbaiki alat kesehatannya. Sampai akhirnya alat itu berfungsi kembali dan terjual pada salah satu dokter di wilayah tersebut. Setelah mendapatkan uang, Chris memberikan hadiah pada anaknya dengan menyewakan sebuah hotel dalam semalam dan mengajak anaknya berlibur di pantai. Dan keesokan harinya saat Chris kembali ke program pelatihannya, tiba-tiba manajernya memanggil Chris dan menyuruhnya untuk segera bertemu dengan para petinggi. Di sana para petinggi mengingatkan Chris kalau hari itu adalah hari terakhir bagi dia. Dengan senyuman di wajahnya, Chris berusaha tegar menerima keputusan itu. Namun ternyata para petinggi tersebut mengumumkan kalau ini adalah hari terakhir Chris sebagai anak magang. Dan besoknya dia harus kembali lagi ke kantor sebagai pegawai tetap. Dan setelah memulai karirnya di Dean Withers, sekarang Chris berhasil mendirikan perusahaan jasa layanan keuangannya sendiri yang dia beri nama Garner Rich. Nah, seperti itulah lalu cerita The Pursuit of Happiness. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video, and until next time.